Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sallallahu ruhi walidi Haji Nasuki bin Haji Asnawi walidi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyad Akhi Bahmud Yaakob. Susanillah ruhi Syekhina Kaiji Muhammad Mahmud bin Kaiji Abdul Rahman, Syekhina Kaiji Abdul Wahab bin Kaiji Abdul Samad, Syekhina Kaiji Muhammad Muhammad Hamzah, Syekhina Kaiji Syafiq Hadami, Syekhina Kaiji Arabi Zain bin Haji Muhammad Zain, Syekhina Kaiji Muhammad Hashim Mahbub, Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahadits al-awwal. Kita masuk hadis yang pertama tentang takwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qila, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Qala, Rasul berkata, atqahu, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Itu jawaban pertama Rasul. Siapa yang paling mulia ya Rasul? Orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada urusannya sama harta, tidak ada urusannya sama jabatan, tidak ada urusannya sama pangkat, urusannya sama takwa. Takwa itu imtithalul awamir, orang yang mau banget ngerjain perintah Allah. Wajtinabun nawahi, orang yang mau banget meninggalkan Allah, itulah orang yang paling mulia. Nah, tinggal kita introspeksi gitu ya. Perintah Allah tuh banyak. Yang mana yang sudah kita kerjakan, ukuran mastafaktum sesuai dengan kesanggupan kita. Ngaji kayak gini kan takwa. Maka sesuai dengan kesanggupan kita. Ada yang ngajinya pakai baca kitab. Kita kadang-kadang membaca nggak kita mirip punya. Kita gundul. Dibacain kita kadang-kadang gak ngerti. Ada yang modelnya ceramah, ada yang modelnya kajian, ada yang model terserah. Yang penting ada talabul ilmi berkata. Qalu laisa an hada nas'aluka ya Rasul, bukan itu yang kami tanya. Tapi jawaban Rasul ketika ditanya siapa manusia paling mulia, kata Rasul atqahu. Rasul bukan itu sebenarnya. Tapi secara umum Rasul bilang yang paling mulia atqahu, yang paling bertakwa. Nah, qala kata Rasul, wa Yusufu Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Oh, kalau orang yang paling mulia secara khusus kata Nabi Muhammad, Nabi Yusuf. Sebab Yusuf anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Dia mah babanya Nabi Yakub. Nah, jadi Nabi Yusuf ya Nabi, babanya Nabi Yakub Nabi, babanya Nabi Ishak Nabi, babanya Nabi Ibrahim Nabi. Coba, 4 keturunan Nabi semua. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Maka kata Nabi, tahu secara personal siapa yang paling mulia? Nabi Yusuf. Nabi nggak bilang gua, nggak bilang itu. Kalau kita ditanya siapa yang paling alim di kampung ini, ibu doang. Gua doang, lu lihat coba siapa itu. Subhanallah. Padahal Nabi Yusuf udah nggak ada kan? Nabi Yusuf jauh, tapi Nabi ketika siapa yang kalau secara umum yang paling mulia itu atqahum, yang paling bertakwa. Tapi kalau ente mau tanya personal, yang paling mulia itu secara keturunan Nabi Yusuf. Dianya Nabi, babanya Nabi, engkaunya Nabi, uyutnya Nabi.
4 keturunan kaya aja sama kita udah luar biasa. Bagi 7 turunan kan, dia turunan ke-8 susah. Udah habis. 7 turunan dia mah kaya, cuma dia turunan ke-8 kan jadi gak kaya. Nah, qalu laisa an hadza nas'aluka, bukan itu juga ya Rasul yang saya tanya, bukan itu juga. Oh bukan. Faqala Rasul menjawab, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah tentang ma'adinil Arab? Kalau bahasa kita ma'adin itu asalnya barang tambang. Apakah sejarah-sejarah orang Arab gitu yang kamu tanyakan? Maka Rasulullah SAW, khiyarukum bil jahilah, khiyarukum bil Islam idza faqahu. Yang paling mulia itu adalah orang yang mulia ketika masa jahiliyah, kemudian dia juga mulia ketika Islam. Apalagi dia apa? Sayyidina Umar bin Khattab itu kan pemimpin Quraisy ketika bermusuhan dengan Nabi. Ketika dia masuk Islam jadi pemimpin Islam. Ini orang yang paling mulia. Khalid bin Walid. Dulu jagoannya kira-kira gitu. Tapi ketika masuk Islam justru jadi jagoannya Islam. Ini orang paling mulia. Abu Sufyan. Dulunya musuhnya Nabi. Kemudian ketika Futuh Mekah masuk Islam dan membela Nabi. Siapa lagi? Hamzah. Khiyaru. Itu orang mulia. Mulia ketika masih non muslim, mulia juga ketika Islam. Itu orang yang man akramun nas. Siapa orang paling mulia? Orang paling mulia itu dulu dia pernah bangun rajanya preman, sekarang jadi rajanya kiai. Wallah ya. Dulu rajanya preman, sekarang rajanya kiai. Dulu rajanya penjudi, sekarang rajanya tukang sedekah. Iza faqahu, apabila mereka memahami. Cuma ketika ditanya pertama kali jawabannya nggak banyak. Mak akramun nas atqa. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang mau ngerjain perintah Allah, yang mau ninggalin larangan Allah. Tadi juga yang nanya tuh, katanya Ustaz bagaimana nih ya? Kan lagi bahas tentang iman, rukun iman dah. Yang saya nggak nanya dah, saya nggak nanya. Percaya sama Allah? Percaya. Dah. Terus kalau percaya sama Allah nih bisa, saya bilang bisa. Terus percaya sama Allah percaya dan neraka percaya bakal mati, percaya lah ada malaikat tuh. Itu duit orang tuh jangan diambil. Terus gue butuh gimana? Nggak ngefek, nih kan ini mandiri nggak ngefek. Dia percaya, tapi nggak ngefek nih. Makanya ya lazina amanu ittaqullah, yang beriman masih disuruh bertakwa. Soalnya kadang-kadang iman tuh betul. Kalau kita ngaji subuh ini namanya hijab. Biasa hijab itu urusan dunia, pasti dunia urusan. Jadi yang menyebabkan kita tidak menjadi orang yang paling bertakwa walaupun kita udah beriman tuh karena hijab. Urusan dunia biasanya. Urusan duit, urusan jabatan, urusan cewek. Itu yang bikin kita akhirnya innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin bersaudara berantem. Ini kadang-kadang berebut parkiran. Innamal mu'minuna ikhwatun, ini berantem gara-gara berebut cewek nih. Dunia nih. Ini gara-gara berebut pelanggan nih. Beda pilihan. Nah itu dunia sebenarnya. Ini ngerti aja, ntar nggak usah disebar luas ya. Saya kemarin ngisi acara, diminta ngisi di Masjid Metro TV. Apa ini Metro TV? Masjidnya namanya Nasriyah Daud Paro. Di belakang pakai motor. Saya duga ini nama ibunya gitu ya, karena kan Surya Paloh, orang lain nama ibunya. Justru yang ada adalah teman-teman kita yang mohon maaf pakai ininya tinggi, bigotan, gitu. Orang-orang yang kita sebut salafit, yang banyak pengurus ini. Sakit juga, sekelas Nasdem gitu kan ya, yang selama ini kita imamnya murid saya dia tidak. Masuk teman menurut saya sudah ngedit ilmu faraid di sana. Dan sambil pulang saya bilang begini, kok mereka bisa ya di situ ngurusin masjid itu, mereka bisa, sementara kan stigma mereka khilafah. Mereka tuh khilafah. Oh,
Jangan-jangan bagi mereka yang di atas itu bicara politik adalah bicara dunia ansih, bicara bisnis, bicara ekonomi, tidak ada hubungannya sama agama. Urusan agama tuh masih itu. Oh, yang pada mau bikin aja terserah. Saya belum datang nih, kamera udah lagi dites nih. Begitu kamera tes, di sana tuh ada ininya ngetes. Karena saya tanya sama yang itu buat apaan kamera? Itu gue udah lanjut menyebut metro tipu masalahnya. Masa gue mau mengkhianati omongan gue? Ini buat apa? Bukan apa buat takut satu saat dimunculkan. Nggak usah, ini like streaming bahasanya. Jadi ada WhatsApp, ada Facebook, ada apa namanya YouTube. Dia sebut NDP TV. Ya dia Daud Pawal TV. Bahasa parah ya. Ada yang sama produsernya habis ngaji besok Ustaz, kalau ngajar kasih contoh yang rapi. Misalnya bagian suami, bikin contoh aja Ustaz bikin suami, berapa hartanya, hitungnya bagaimana, nanti kita potong. Bisa jadi di mana-mana orang memang butuh masalahnya. Kata sutradaranya, pengarah. Jadi ini nanti pas itu sebulan dikirimin tuh ininya NDP. Oh iya. Nah, cuma bagi saya, oh rupanya bagi mereka yang namanya politik itu ansih. Ini urusan bisnis, ini urusan gak ada hubungan sama agama gitu. Jadi yang itu akhirnya yang kita berantem itu karena ijabnya itu di dunia sekali, urusan dunia tidak ada hubungannya sama akhirat. Sementara kita berkata kalau kata Habib Hanif kan ini bukan urusan soal Prabowo Mas Anies, bukan. Presiden siapapun yang penting Islam terjaga, ulama dihormati, itu aja masalah. Jadi lagi tuh yang menyebabkan takwa kita tidak menjadi muncul tuh biasanya urusan dunia, itu hijab namanya. Dia nanya Ustaz bagaimana itu supaya naikin iman? Seiring puasa, jangan beda-beda sama orang. Orang pakai baju A, kita pakai baju B, beda-beda itu tidak ada muncul tuh di sini kayaknya cakapan gua, bagusan gua, aliman gua, kerenan gua, biasa. Nah, rajin-rajin sedekah, kemudian sedekahnya, nyesel sedikit biarin aja dulu. Tapi kalau lama-lama biasa. Nah, ketika udah biasa sedekah itu yang saya pernah ngomong dulu ketika di Nurul Jannah, teman-teman ngaji. Saya bilang itu, kalau kita udah biasa buang duit secara sengaja, maka kapan-kapan kehilangan duit tanpa sengaja aman. Sedekah kan buang duit secara sengaja. Punya duit 1 juta, sedekah 100.000. Oh, 100. Besok hilang duit 100.000 biasa aja. Gua buang aja biasa, buang gue sendiri, apalagi biasa. Yang bikin kita sedih itu kadang-kadang kita nggak biasa buang duit. Buang duit bukan buang duit dilerak-lerak di sawer begitu, yang ada kejadian lagi bu. Buang duit itu masukin kotak tuh sengaja kita, sengaja. Lah kalau setiap Jumat cepet 4 Jumat 400. Setahun 4 juta. Kapan-kapan tinggal ngambil 1 juta setahun biasa 4 juta yang buang kemarin. Begitu tuh nanti muncul hati itu begitu gitu. Jadi nggak pernah galau, biasa aja. Kita yang ambil 1 juta rame, berarti nggak pernah ngamal 1 juta. Galau gitu. Nah kalau nggak pelit diem aja ntar ketahuan pelitnya. Puasa itu kan biasain kagak makan. Jadi kapan-kapan kondangan makan udah habis nggak kecewa. Biasa jadi gue kok kagak makan biasa. Kapan-kapan makan pakai ikan teri biasa. Kenapa? Main juga buka puasa pakai roti dong bisa. Nyawa itu mendidik itu. Maka besok akan banyak yang kita maklumi. Dan ketika maklum hati kita itu kalau bahasa hikam akan bersinar. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nurus samawati wal ardh. Begitu. Maka kita mau puasa sudah takut aja, mas sedekah udah pelit aja gitu. Memang latihan deh, perlu latihan. Nanti kalau Ustaz tua-tuaan, bukan udah pada tua. Nanti kalau kamu tua, nanti kalian tua-tuaan, udah pada tua kita. Udah ngelewatin umur 40, pada tua udah. Umur yang muda itu sampai 31, muda lewat 31, kan saya bilang begitu tuh. Ini only 63 umur Nabi, tengah-tengahnya 31,5 nih puncaknya nih. Maka umur kalau 31 itu puncak muda. Orang sukses biasanya 31 tuh, kaya banget 31, sukses 31. Gagal di sini biasanya naiknya susah, sebab udah asal umurnya ini beda asal. Ini kan dohor nih, miring dikit tuh 35 dohor. Dari 35 ke 36 bagus tuh menuju asal.
Maka 50 tuh asar, 51 menjelang maghrib, 60 tuh maghrib, 63 tenggelam. Tinggal sejarah. Emang begitu. Itu kan hitungannya umur Nabi 63. Maka umur 31,5 itu masih muda. Umur 44, namun jam belagu-belagu. Nah, dia mah kalau kesini lama bayinya itu. Pulangnya udah gak mau diurut. Saya kadang-kadang kalau ceramah bawa itu orang bilang, iya bos ya, iya gue juga belum nemu sih, belum nemu itu. Itu namanya mah tukang pasir. Tukang pasir kan ke rumah cerita. Kan begini Ustaz, kalau ada guru belas ono mah ada begitu. Umur Nabi 63 tuh umur kita 0 lah gitu gitu Ustaz, kita naik kita. Jadi sih nggak mau banyak-banyak, maka umur punya kan 31,5. Kalau umur kita 31,5 buat sukses susah buat sukses. Sukses dalam arti rumah tangganya, sukses dalam arti hidupnya, sukses ekonominya, dagangnya, bisnisnya, politiknya itu urusan itu. Kemarin ini udah turun, ini naik gitu. Dia sih ngomong gitu. Akhirnya saya perluas, ini umur duha. Maka anak sekolah itu capek. Manjak ini jalannya. Nggak kuat manjak dia Badung. Nggak kuat. Kita terperosok di sini, Rep. Maka kita yang udah umur 31 Jawa, kalau lebaran kita nggak mikirin kita, anak sama bini kita mikirin. Waktu ini nih, main keren-keren gitu. Ngomong kemana segala macam. Sekarang mah udah turun, udah turun, udah. Jadi lagi asar. Gocap aja asar. Tinggal 13 tahun lagi, 13 menit lagi. Tutup. Ya Allah. Kalau begitu entaran banget. Entaran hidup ngapain itu? Nah, dah, hitunglah berapa lagi? Lah bahkan saya kalau ngitung sama umur bapak saya meninggal 57. Nggak sampai 63, 57. Umur bapak saya. Kan saya 46 coba. Nggak 11 tahun lagi. Kalau ngikutin bapak saya. Kan biasa gitu kan gini, biasa. Tinggal 11 tahun lagi. Kalau ngomong begitu tuh bisa benar kita. Kita kan maunya masih panjang, cita-citanya masih nanti umur gua sekian kalau sampai ke utara. Dan biasanya sekian itu nggak ada tuh urusan. Umur sekian gua mau tahajud, umur sekian gua mau main tasbih, nggak ada. Umur sekian gua nikah, umur sekian gua punya rumah, umur sekian gua punya mobil, umur sekian gua punya anak, dari usaha. Nah, itu nggak jalan. Akhirnya yang mana kagak sampai. Urusan akhirat terlambat. Nah, bukan nakut-nakutin weh. Arta nih hadis yang kedua. Ada yang belum diwisuda sih ya. Belum kawin. Dikit lagi. 19 lagi. 19 lagi. Hah? Kan jadi presiden juga. Kemarin ada saya ngisi di Cipanas tuh, ada Polri kembar. Kata ini bercanda panitianya, sering berisi tuh, mau berapa? 30. 30. Pernah ke Jakarta belum? Belum. Ke Jakarta sekali-kali, kalau Jakarta mah nggak pakai nyari, bini nemplok sendiri dia bilang gitu. Nabi Sayyid radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya halwatun khadiratun. Kata Nabi, dunia itu udahnya manis hijau. Dunia mata lu hijau, lu kok nggak ngerti kadang-kadang ya. Dunia itu. Kenapa bahasa Nabi bagi hijau? Sebab di sono itu padang pasir. Jadi warna hijau itu jarang. Maka disebut hijau, orang-orang hijau ya, udah hijau manis loh, biasa. Kalau ini dibaca di puncak biasa ini, maka orang-orang pada betah di puncak. Itu tuh. Nah ini Arab itu di puncak ini yang najin jadi ganti al-anhar di puncak adanya. Maka lihat Arab berbahasa Arab sorofa, mat'am, luar biasa gitu. Ini ada bau jeda ini kayaknya. Maaf, biasa. Subhanallah. Dikit lagi ada bin Daud ya ini. Ada bin Daud dikit itu. Nah, dunia itu bahasa dunia itu enak, dunia itu lezat, dunia itu menakjubkan, ajib dunia. Semua yang namanya dunia. Dia duit, dia perempuan, dia jabatan, nama baik, terkenal. Amat udah. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah memberi kuasa kamu padanya. Wa yanduru kaifa ta'malun. Maka Allah akan lihat bagaimana kau perlakukan dunia.
Lebih butuh kepada aku apa ke dunia? Nah, coba gua lihat nih yang pada buka warung azan tutup nggak? Gitu kira-kira. Coba gua lihat nih yang lagi pada ngitung duit azan berhenti nggak? Coba gua lihat nih yang lagi pada kondangan tuh azan pada berhenti juga nggak? Nah, manten dengan sembahyang, baru banyak ada sembahyang. Tapi undangannya dengan mengharap ridho Allah, dengan mengharap ridho dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau banyak ada sembahyang, ada orang Mesir, ini cerita teman, bayang asalnya urus tunangan, gelarnya LC. Ditanya, oh bagi kami itu biasa di Mesir, sholat itu waktunya muasa. Muasa itu luas, kapan aja yang penting masih di waktu saja. Nah bagi kami di Mesir biasa sembahyang asalnya di ujung, sembahyang maghrib di awal, atau sembahyang maghrib di ujung, sembahyang isya di awal. Di mazhab Hanafi namanya jamak suri. Wah, LC gelarnya langsung cengkareng. Apa lima? Masih ada Bang Iman? Jarang. Jangan begitu deh ya. Allah perlihatkan tuh Anda dikasih. Coba ujungnya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia, hati-hati sama cewek. Saya kemarin waktu Haji saya bilang, pas ketemu begini nih kullukum ra'in gitu ya, saya bilang. Ini yang belum pada nikah, babi jadi baca dulu, bab nikah aja dulu. Bab nikah kan kalau udah nikah baru baca bab ini. Ada bab amal, ada bab ikhlas. Sekarang lu belajar bab amal aja, jangan belajar bab ikhlas. Ntar kalau udah ngamal udah capek, baru belajar ikhlas. Ini belajar ikhlas dulu baru belajar bab ngamal. Dikit ngamalnya, yang penting ikhlas. Itu bab ada bab amal, ada bab ikhlas. Nah sekarang bab amalnya, amal yang terbaik mana? Yang paling banyak, yang paling bagus, yang paling kita suka itu. Tuh yuk belajar. Udah bisa, baru buka bab sama, tapi bab nikah aja dulu. Baru bab tanggung jawab nanti. Ini nikah belum minta tanggung jawab, gak kawin umur. Nah, fattaqud dunia, hati-hati sama dunia, kejeblos bisa sama dunia. Nah, ini emang dari setan dunia ceramah aja itu setannya banyak. Dari setan amplop, setan besek, parcel, parcel tinggi banget ditanjel. Tapi kita ada juga berubah pada kita. Tebel, aja ada orang. Ada saya pernah dapat parcel itu jeruk yang 3 busuk semua. Pernah itu. Di daerah Kamal. Waktu itu masih sama Nizar marah-marah. Gila orang Pak. Ya kita makan kalau buat guru dipilihin ya. Kalau buat guru mah gitu pernah. Nggak boleh sebenarnya orang ngasih udah bagus banget kita dikasih, tapi tetap aja tuh terganggu. Setannya banyak. Yang saya bilang orang nanya, Ustaz kalau nggak Ustaz transportnya berapa? Jawabnya gimana aja? Dia bingung. Kita kata seikhlasnya kita nggak sanggup. Tetap aja kita bilang seikhlasnya, berarti kita pengen juga kan? Ada pengen, diatur aja dah, asal yang ngasih ikhlas saya berkah, alhamdulillah. Tetap aja berarti kita mau kan? Mau berarti. Kita bilang udah nggak usah, kita nggak sanggup juga ngomong. Udah jangan ditanya-tanya, udah lu undang gua sampai pulang lu mau unblockin kayak kagak, gua tinggal pulang aja. Kalau ditanya-tanya kita nih, ribetnya tetap aja ada gangguan di sini kan. Makanya orang-orang ada habaib itu, ada beberapa habaib yang kagak ngurusin amplop. Begini aja dah, lu sewa panggung gua, lu sewa sound system gua, sekian dah. Udah include di situ ada guanya. Itu paket. Dan itu paket dah. Jadi lu bukan kebayar gua, lu bayar panggung aja mainnya. Ada yang sampai begitu tuh ngakalin dalam hati, ini nggak enak ya. Hati-hati sama dunia. Itu urusan kita, dunia kita ini katanya dunia soleh, masih suka salah. Kalau aja yang urusan dunia salah, gimana mau soleh? Nah, dunia. Wattaqun nisa,
Hati-hati sama perempuan. Perempuan emang jawabannya. Suka juga perempuan ya. Coba ini mah kalau kita yang ada di bini kita itu ada di perempuan lain. Sama. Yang kita demen juga sama. Yang mohon maaf kalau kita ngomong jorok, yang kita akan lakukan terhadap perempuan itu sama dengan yang kita lakukan terhadap bini kita. Tapi ngapa itu ya? Aman orang lebih indah. Rumput halaman rumah Hijau. hijau. Kenapa itu Ustaz? Hah? Kenapa itu? Itu sih kan suwe tadi. Pantas kata Nabi, hati-hati. Emang dari dulu hati-hati. Mana enak? Saat teman-teman kan di rumah punya teman kantor. Itu bini orang. Pernah nggak ada rasa suka, rasa demen? Cakep banget. Walaupun cuma gitu doang, pernah nggak? Bini orang tuh. Padahal pipinya sama pipi bini kita sama, ada pipinya ada sama gitu. Bentuknya sama. Siapa dia sama, saya pernah ngomong gitu. Kata teman saya, hawanya beda Ustaz, hawa. Awal nafsunya. Ya kalau kita ngomong jorok kan ujungnya sama aja. Teman saya nikah lagi tuh, ada teman-temannya nikah lagi, dia tanya, apa bedanya? Ya sama aja sih, gocekannya doang itu dia gocek. Gocek. Golnya mah sama, golnya Bola. Iya. Semua kita kan pernah melihat perempuan di luar gitu, cakep ya. Padahal yang ada sama dia itu ada bini kita sama semua. Casingnya doang beda casingnya. Ketika diangkat mah halo, kalau lebih kencang suara bini kita, be. Iya. Pantes kata Nabi. Hati-hati sama perempuan. Dulu gue belum kawin susah banget. Udah kawin yang WhatsApp ada. Bisa sebelah dulu cerita begitu. Dulu saya belum punya bini, jadi bini saya belum punya bini yang WhatsApp segala pannya saya Angel WhatsApp. Saya sebelah bercanda. Saya bilang minta maaf saya nggak punya duit 80 juta aja. Ya itu takut ada barang. Itu baru depannya doang. Belum mohon maaf ya. Apa? Sisi kehidupan. Kita bisa berantem sama keluarga lain gara-gara diri kita mendramatisir masalah. Saya bilang, anak kecil berantem sama anak kecil dari ketika kecil kan. Kita juga kecil malah berantem sama anak orang. Sekarang anak kecil sama anak kecil berantem kan mestinya wajar-wajar aja itu. Kadang-kadang kalau udah urusan emak beda. Sampai kemana ada tulisan Facebook tuh seorang guru bilang, anak ajan adab, anak ini kadang-kadang anak tempat ayahnya ketinggalan, gurunya detail. Bu kalau udah ketinggalan tolong dititip, Bu ya diamankan, Bu ya besok saya ambilnya. Ini apa-apa? Guru diperintah kayak begitu. Besok anaknya akhirnya ditinggal lagi, tinggal dari kamu mau diatur beres. Anaknya kan tempat pensil anak saya Bu di kota ketinggalan, tolong diamankan. Astaga. Dia dan dia hilang-hilang, nanti anaknya lu begitu kan mestinya. Gurunya begitu. Ibu-ibu yang begitu. Kalau kita jadi orang tua, ya udah. Kalau besok si ada masih milik kaki, ya udah habis ya lu orang laki tuh. Tapi kadang-kadang orang laki suka bawa juga. Ya udah telepon dulu ya. Udah apa katanya Ian tadi di mana? Iya begini. Gitu. Nah, kita pun bisa hati-hati sama perempuan. Bukan dari laki bini kita jahat, bukan. Maksudnya hati-hati itu didik istri, nasihati istri. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fil nisa, sebab fitnah awal mula di Bani Israel terjadi gara-gara perempuan. Mohon maaf ya, Nabi Adam itu kan ceritanya perempuan ya. Nabi Adam ceritanya perempuan. Fir'aun akhirnya terbalik sama Nabi Musa karena omongan bininya. Perempuan. Hampir Nabi Ibrahim dibunuh ketika bawa Sarah itu karena rajanya demen sama perempuan. Fitnah-fitnah perempuan. Bill Clinton perempuan. Maka Habib Rizik memang harus dihantam sama isu perempuan. Gus Dur pernah ditimpa isu perempuan. Nah, perempuan. Yang korupsi 5,8 triliun itu perempuan. Maka
Maka dulu ada orang saking gondongnya perempuan tuh, perempuan racun dunia. Wah, evolusi. Biasa mau jadi datangin lagi, biasa gimana? Nah, emak kita perempuan. Kadang kita benci, kadang kita hormat. Ya. Itu perempuan luar biasa. Emak kita perempuan. Tapi di emak kita tuh kadang-kadang ada yang kita nggak suka. Tapi kita nggak bisa lari dari diri kita. Maka orang bilang, tawakal kepada Allah itu seperti seorang anak kecil kepada ibunya. Diomelin, dia itu aja perempuan. Kadang-kadang marah semuanya, besok dia perempuan gimana? Itu tawakal tingkat kedua. Tawakal tingkat pertama seperti jenazah dimandikan. Nggak ngelawan dia, dibalikin dia. Ngelawan mah hidup lagi. Itu tawakal kelas itu seperti coba ada anak sama emaknya. Orang-orang emaknya diomelin, besok dibalik lagi. Emaknya begitu, ambil lagi. Nah, hati-hati sama perempuan, hati-hati sama dunia. Nah, satu aja dah ya. Satu aja juga ngabrak. Mungkin mau lebaran besok nih, waduh. Ya saya buat lucu-lucuan aja di rumah tuh, misi saya begitu. Dari awal tahun tuh buat lebaran besok nih, tabungin. Ketika udah ada dihitung lah tuh, buat dia sekian, buat anaknya sekian, satu senang. Kita mah jangan kayak gitu. Kita jangan kayak itu. Dia bilang lalu ngitung lu doang sama anak gua nggak dihitung. Kalau Mang Abi dapat kain dari masjid, kompor dari musola ya. Tidak ada. Untung kita orang lagi sederhana ya. Pokok kain peci jadi simple lah. Nggak ada yang belum kan. Akhirnya saya suka bercanda. Mau bikin seragam nih, gue jangan diseragamin. Gue aja tuh dulu cewek seragam dan gue nggak besar. Emang apa bi? Gue makan dari musola. Bisa kita bercanda di unyeng-unyeng udah. Emang begitu, perempuan emang begitu. Nah, jadi kalau nggak usah kaget, kalau itu kita kagetin, ya nggak, gue nggak mau besok gue ya ribut lah. Emang di situ dunianya. Dia mah zina, dia tuh perhiasan, zina linnas, perhiasan. Yang perhiasan maunya dipuji, itu perhiasan. Maka dulu Hamka pernah nulis tuh ketika tenggelamnya kapal Van der Weeks, dia bilang filosofi perempuan kalau demen sama laki-laki, maka dia akan senang ketika laki-laki ini dipuji sama orang lain. Laki lu ganteng, laki lu cakep, laki lu kaya, dia senang. Tapi kita terbalik, ada yang muji bini kita cakep, marah gitu. Bini lu kalau istrinya manis ya, gampar ya. Itu beda gitu, filosofi beda. Itu filosofi suka perempuan sama laki, laki sama perempuan beda. Lumayan anak laki orang kaya, girang nih. Lumayan anak laki lu ustad, girang dia. Lumayan anak laki lu baik, girang dia. Laki lu dia pakai apanya cakep ya, girang dia. Nggak cemburu dia. Laki gua, coba kita jadi orang laki. Kalau kita seperti kalau perempuan tuh punya suami, punya itu seperti punya emas, siapa aja boleh menilai. Tapi kalau kita seperti kita punya uang, nggak boleh, semuanya punya saya. Dia senyum buat saya, dia ketawa buat saya. Ada yang ngomong, gua gambarin. Itu beda laki sama perempuan, itu biar paham. Orang laki begitu filosofinya orang perempuan. Makanya banyak ada pernah konfliknya, heran dan hidup perempuan. Karena gitu sama istri saya tuh jalan-jalan, saya dompet bagus dia. Perasaan gue beli dompet mula, emang duit tuh udah tukar-tukar. Asal gue tidak kakek, pengen lagi. Pindah-pindah. Iya, entah kadang-kadang yang perempuan. Kalau kita matas sampai pada kulitnya pada kepope ya. Saya dompet saya tuh yang nuker bini saya. Dia kata, ya Allah, bi dompet udah begini, yang penting kan isinya. Kita selalu ngomong gitu, yang penting mana isinya. Nah, biasa dia beli aja tuh. Kalau jalan-jalan ini bi dompet ganti tuh, udah apa? Ganti. Nah, pertama dompet isinya di kantong nggak ada yang lihat. Ini kita nih orang laki. Maka saya kalau gitu nama bercanda orang laki beli peci dari pertama nikah sampai mau mampus nggak boleh beli lagi. Beli peci hitam sampai kuning sampai mau mati. Perempuan juga enggak deh. Beda baju, beda jilbab, beda jilbab, beda baju, matching, beda begitu. Bersyukurlah ya kita kerja nggak ngabisin duit. Duit cuma buat perempuan aja. Kita cari aja ya. Kita cari aja udah, cari aja.
Saya kadang-kadang ada orang lagi bilang ini saya buat siapa? Ya buat anak saya. Ya udah. Kecuali buat orang lain lu boleh mana? Minyak sayur sampai 3. Ya pakai nggak? Dia pakai buat goreng. Kamu juga yang makan. Biarin aja. Maksud saya belinya satu aja. Ya mau diulang mau beli berapa? Ya udah dipakai dulu. Duit kita diambil mini kita buat jajan anak kita. Coba, mau sih ngomongin anak kita yang makan. Main halisan mulu Ustaz, terus ketika dia narik, ya dia narik dibeliin buat kita juga. Kalau tablak meja ditukar, rumah kita, meja kita, yang jadi aja mau duduknya begitu. Kecuali jadikan kapan buat lu mana kan? Lagi udah persiapan nih gue. Waduh. At-thalits wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Rasulullah pernah berdoa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Pemilihan. Saya waktu kecil pertama doa ini saya dengar orang sama dari Habib Syekh Al-Jubri. Bilang, "Nih baca doanya." Saya masih SD, saya mudah-mudahan dulu saya. Habib Syekh Al-Jubri. Kalau ceramah itu pokoknya paling hebat ke saat itu Habib Syekh. Maka kalau sekarang Habib banyak lagi, dulu pernah zaman Habib Syekh, Habib Jindan, Nokal Jindan, Habib Jindannya dulu, Habib Jindan, Habib Al-Isus Jamalul Lail. Itu zaman-zaman itu tuh Habib, lama-lama turun Habib, naik Zainuddin Hamzah, mulai naik tuh Somano Syafi'i, Munah Al-Muhtar, naik angkatan tuh siapa? Abu Hanifah, pemimpinan Asidiyah itu, Iskandar SJ. Habis itu, gitu. Kan mulai lagi Habib lagi nih, naik lagi Habib lagi gitu. Nanti kan berputar lagi. Emang begitu. Nggak usah pakai maju bersama Habib dulu biar nanti ada masalah. Jadi saya dapat dulu waktu jangannya tuh Habib Syekh. Katanya dulu dia kalau berhalangan diwakili sama Zainuddin MC. Tapi akhirnya Zainuddin MC yang muncul ke permukaan. Habib Syekh. Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah, mohon kepadamu petunjuk. Petunjuk ini masjid tuh kawan tuh. Allahu Akbar ya Allah. Itu hidayah. Tunjuk. Kalau orang azan cuek aja, itu belum dapat hidayah. Nah, ketika ya Allah ke masjid, sampai ke masjid Taufik nih. Petunjuk dulu, kayak kita jalan tol tuh, baca. Pastor kiri gitu ya. Pastor Koja gitu. Lu mau mana? Gitu buatnya. Lu mau mana? Gua mau ke Lembang. Luar mana ini? Itu petunjuk itu namanya hidayah. Udah sampai belum? Tapi itu dulu pertama. Itu hidayah. Makanya Yesus tuh ngomong wabillahil hidayah wa taufik. Hidayah dulu wa taufik. Bukan wabil taufik wal hidayah. Karena emang hidayah itu petunjuk dulu. Minta dulu itu. Bila udah kapan-kapan pindah rumah dekat masjid ternyata alhamdulillah. Dekat majlis ta'lim alhamdulillah. Wattaqah dan takwa. Sampai Nabi ngajarin doa, lu minta menjadi bertakwa gitu saking pentingnya takwa. Minta wal afafa wal ghina. Dan apik itu nggak sembarangan makan, nggak sembarangan haram kayaknya enggak. Makanya kalau masih orang bilang halal kata ada yang bilang halal haram cuma haram aja dah, kalau gua kayaknya enggak. Nah tuh apik ini malah dicaleg di subhat enggak subhat enggak. Di tempat saya itu saya lagi ngajar, lagi kebom aja tuh. Habis saya bilang gua nggak boleh lagi gitu-gitu begini ya. Gitu. Jadi ada orang yang dikit-dikit ngumpulin caleg, ini ngumpulin Ya kalau orangnya dalam tanda petik memang pemain kali biasa, bukan. Maka saya bilang nggak apa-apa kita bikin jangan sampai melarat. Kalau udah melarat ntar yang haram jadi halal. Kalau caleg yang muslim mendingan dari PDIP. Kurungan Ustazo. Coba dikumpulin samping rumah saya menopar lewat spanduk itu tadi mendingan lu kumpulin waktu BA ya tahu kan
orang kampung, orang Islam, walaupun kita kan saya nggak begitu tertarik, tapi masih Islam macam yang kayak gitu. Nenek-nenek diajak kumpulin, diajak apa namanya kampanye, diajak baju merah, kata itu ampun. Kalau haram tuh, gitu tuh apik tuh yang begitu nggak ada, Yang saya bilang saya pernah ceramah santunan yatim dia ber-20.000. Jadi dia ngomongin 400.000. Ini santunan menceramah kalau ini bukan santunannya. Diumumin. Jadi panitia sambutan, pengumuman, sambutan atau panitia laporan. Jadi masing-masing dapat bingkisan dan amplop 20.000. Dari jam 4 itu mau buka puasa memang 20.000. Saya jadi dengan ngenes. Dari amplop itu, nggak usah, buat anak-anak aja nggak usah. Waktu itu ada PRW di situ. Pak Ustadz, ini udah ini terima aja, masih kantong saya. Saya pikirin aja di rumah. Air waktu itu masih menijat. Lu beliin Dunkin Donuts, ngalasin berapa kayak dapatnya tulis yatim yang ada di kampung itu bagi-bagi nanti. Terserah yang yatim mana itu bagi. Nggak tegel makannya, weh. 20.000 ditambah 100.000. Santunan menceramah ini. Mendingan lu kagak umumin dia. Kalau nggak umumin kita nggak tahu. Nah, itu yang saya khawatir. Bahkan saya bilang kalau bikin acara, proposalnya jangan santunan yatim. Nggak boleh pakai buat penceramah. Sebab akarnya santunan yatim. Mendingan lu bilang buka puasa bersama, di dalamnya ada anggaran buat santunan yatim. Ngeri juga kalau ini. Sebab ketika santunan yatim sama ketika ngamal tuh, yang diarti semua kan santunan yatim. Bukan buka puasa bersama. Tapi saya khawatir. Apik dah, apik. Ya, kalau nggak apik mah nggak kawan-kawan aja. Beda lah, anggarannya pasti beda. Ini anggaran pribadi. Udah usun-usun aja. Emang begitu kalau udah seragam mah. Banyak aja dalilnya ya. Jadi gitu. Nah, walladina, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita orang yang gina. Gina itu kaya, bukan cukup. Itu kalau doa habis banget Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Cukupkan ya Allah aku dengan halalmu tanpa harus harammu. Halal itu tanpa dengan haram. Wa bi fadlika amman siwak. Cukupkan saya dengan karuniamu tanpa harus karunia orang lain. Nggak perlu duit dari caleg, nggak perlu duit cukup dengan karunia. Saya dagangan untungnya, alhamdulillah. Saya kerja ada gajinya, alhamdulillah. Nggak usah Pak. Ada doanya itu kaya namanya, udah kaya dah. Udah nggak bisa diintervensi orang lain, udah kaya udah. Di 200 tuh pilih gua besok. Lu udah benar, udah baik. Jadi kagak baik kau gini nih. Tak gua pilih, tambah gini gua pilih. Mau pakai gini gua pilih. Kayak si saya nanya, DPD sih kan DPD nggak paham dia DPD apa. Terus kita pilih yang mana? Iya bang, nggak kita kenal DPD mah. Setahu gua sih yang ini yang bagus nih. Walaupun gua kagak pernah ketemu, gua nggak kenal, tapi kalau gua sih biasanya di ini. Emang apa dia? Kalau berita-beritanya mah dia termasuk orang yang pasang badan buat Anies Baswedan. Yang dia selama ini kita tahu DPD DKI ini. Udah naik kemarin dia, tapi dia pasang badan katanya, selalu membela kebijakan Anies dan sempat juga konflik dengan Ahok orang itu. Nah kalau gue sih bisa gue nggak kenal sama dia, nggak ngomong gue. Cuma kalau dari beritanya kerjanya bagus. Begitu aja, menurut kita pilih yang bagus-bagus, pilih yang bagus-bagus. Kalau DPRD gue nggak tahu, pemilih partainya aja deh. Sebab orangnya bukan yang mau kenal, ya nggak ada yang mau kenal. Kecuali dia main di Jakarta, si Ano kalau dia main di Jakarta, gue kenal dari partai A. Tapi kalau ini kalau lu nggak kenal udah partainya aja. Partainya siapa? Iya, pakai. Kalau gue sih Ano sama Ano. Anda lu WhatsApp aja gue. Kalau kata Abdul Somad, PKS sama PAN. Dan semua ngomong gitu. Tapi di Boncari partai banyak. Kalau saya lihat partai-partai yang lain nggak ada yang peduli sama minuman keras. Yang peduli sama minuman keras harus ditutup cuma PKS sama PAN. Sebut aja. P3 yang nggak sebut. Nah sekarang P3 udah berubah tuh, tidak lagi pilih. Enggak udah. Coblos Ka'bah, biar berkah. Nah, nggak boleh nenek-nenek. Kalau disebut pas itu orangnya udah nggak ada itu orang. Yang penting sekarang lolos aja dulu dah ke DPR. Ka'bah aja siapa yang lolos sekarang?
Ruangnya kamu sih coblos Ka'bah biar berkah. Udah bukan orangnya lagi sekarang. Calegnya udah itu udah mereka. Karena bahaya memang harus begitu. Terus banting setir bahasanya. Tapi Abdul Somad diposisikan dengan PKS sama Pak. Disebut PKS sama. Nah, Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tanya apa ini sekarang? cukup ya. Kalau ada waktu malam Kamis main-main ke rumah ada bisa di masjid, musola, apa namanya, bikin roahan. Itu oke. Kalau yang sempat kalau masuk jangan. Maksud saya ada nyanyian sama cewek jangan ya. Emang begitu dunia Mas. Saya pernah nanya dulu ke pengurus masjid. Besok buka puasa bersama, ada yang ngajakin buka bersama di masjid, ada yang di Talaga Sampiran. Di masjid buka puasa bersama sekaligus santunan yatim. Di Sampiran nggak ada buka dua. Yang mana kita? Santunan mah jarang-jarang. Kalau orang bisa saat itu bisa santunan, wah luar biasa. Sama-sama gratis. Talaga Sampiran gratis, di masjid gratis. Di masjid sama yatim. Talaga Sampiran nggak apa-apa. Kalau Talaga Sampirannya lari kita. Tapi kalau yatimnya, nah kira-kira yang mana yang kita lihat? Nah, jadi kalau ada waktu besok malam Kamis, biasa memang saya biasanya ngadain malam Kamis akhir sebelum nisfu. Malam Kamis sebelum nisfu pemilu 17. Malam nisfunya malam Sabtu. Wah, gua kalau ngadain pemilu nggak ada yang dateng. Orang pada di TV semua satu. Kedua KPPS belum rapi muncul. Rumahnya tuh. Ajuin aja tanggal 10. Tapi saya pesannya minta maaf ya teman-teman kalau datang dapat BCK alhamdulillah, kalau nggak bisa biasa dulu. Bukan pengalaman maksudnya. Jadi karena kan cuaca nggak bisa ditentukan ya. Pernah dulu lebih karena hujan. Kita pesan di sana 100, itu lebihnya banyak. Dan besok kita turunnya 90, kebanyakan. Ternyata anak kecil banyak. Masa anak kecil yang dibagi kurang 10. Akhirnya ada yang nggak dapat. Kita malu juga. Akhirnya kira kalau kita ngomong gitu, kalau ada BCK alhamdulillah, kalau ada BCK jadi ngomongin dah, itu aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا ورحمة صائبا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا ومن عليك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع ربك من هؤلاء الأمر صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.